Halo Sobat Kreatif, sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal editor buku. Nah, penasaran kan? Kamu suka nulis diary-diary kayak gitu? Kamu harus pantengin terus nih ya. Apalagi kalau misalnya kamu banyak karya kan ya, lebar nih. Ini untuk editornya bagaimana kah? Ini dia. Dari kawasan jalan di Ponorogo nomor 61, Sobat Kreatif, ini udah jam 4 ya. Artinya apa tuh Sobat Kreatif? Artinya kita udah ada di acara numpang nambang nih. Dan sore hari ini juga Iqbal udah gak sendirian. Soalnya Iqbal udah ditemenin sama seseorang ya. Ini kalau misalnya kamu pantengin di Instagramnya kita juga Sobat Kreatif, kita udah live Instagram bareng sama siapa sih? Nah, nanti sore ini kita bakal ngebahas tentang editor buku Sobat Kreatif bersama Kang Muhammad Ginanjar Eka Arli. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha sehat Akang? Sehat? Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kang sekarang Kang? Sekarang mah lagi sibuk ngedit soal UTS Kang. Oh iya bentar lagi UTS ya, bener. Minggu depan UTS di sekolah. Minggu depan udah UTS. Nah ini sebagai guru juga gitu kan, kalau misalnya Iqbal mau bacain nih ya Sobat Kreatif ya. Ini sebagai guru, penulis juga iya, editor juga iya Sobat Kreatif. Nah ini Iqbal penasaran nih, kita temanya ini bakal ngebahas tentang editor buku nih Kang ya. Betul. Nah sebenarnya editor buku, seorang editor buku itu apa sih Kang, ngapain gitu? Iya. Jadi kalau di penerbitan sendiri, yang namanya editor itu kan nanti ada pembagian-pembagiannya ya, Kang. Pertama ada editor akuisisi. Editor akuisisi ini kerjanya nyari naskah. Jadi kayak kalau misalkan sekarang lagi rame di Wattpad gitu. Nah, si editor akuisisi ini biasanya nge-DM-in penulis-penulis yang ada di sana. Kayaknya naskah kamu bagus deh, mau nggak diterbitin di kami gitu. Nah itu kalau yang lokal. Kalau yang internasional biasanya kalau misal di luar lagi ada book fair kayak di Frankfurt gitu kan, di Jerman. Nah biasanya itu ada editor akuisisi yang ke sana terus ngobrol gitu kan, tukeran cerita, oh di Indonesia lagi rame buku ini nih gitu. Terus di sana di Amerika misalkan lagi rame buku ini, mau nggak diterbitin ke Indonesia, atau yang Indonesia dibikin versi sananya. Nah di sana editor akuisisi mainnya seputar hak akuisisi naskah untuk diterbitkan di penerbit mereka. Tapi kalau orang luar, orang awam biasanya kenal yang namanya editor itu pasti ngedit. Nah ngedit sendiri sebetulnya di penerbitan itu biasanya ada pembagiannya lagi Kang. Ada editor yang memang ngedit secara konten, jadi dari sisi apa istilahnya ya, dari sisi logika ceritanya dulu gitu. Komanya, kira-kira ini masih ada tipe-tipe nggak gitu. Kalau udah aman baru masuk nanti ke cetak, dari cetak nanti di packing terus didistribusikan ke seluruh toko buku Indonesia, itu untuk yang mayor gitu. Siap, ternyata banyak juga ya ininya, ada bagian-bagiannya untuk editornya ya. Jadi Sobat Kreatif ya bergelut dengan baru-baru nih yang tentang buku gitu, pengen nyetak buku, pengen deh karya-karya, soalnya banyak juga yang di Wattpad ya Kang ya, yang banyak banget. Justru dengan adanya banyak platform nulis, dulu yang naskah diterima kan, naskah udah jadi dikirimkan, habis itu dijawab berapa bulan kemudian dan jawabannya ditolak gitu kan, sedih ya, habis berapa lama waktunya. Nah kalau sekarang biasanya penulis yang dicari gitu, jadi mereka nulis duluan, nanti orang-orang suka gitu kan, kemudian dilirik penerbit, baru mulai diajak kerjasama. Salah satu yang terkenal itu kan kayak Bung Firsa Besari ya, orang Bandung pula itu. Jadi Bung Firsa juga dulu kan banyak banget tulisannya di Twitter, di Instagram, dulu di Tumblr dan sebagainya. Terus dari media kita, editornya itu nanya, Bung, ini kami tertarik nih sama tulisan Bung, gimana kalau misalkan dibukuin? Akhirnya kan diskusi tuh, ngobrol gimana nih konsepnya. Kalau cuma ngumpulin tulisan-tulisannya kok kayaknya jelek ya gitu. Jadi cuma kayak kumpulan quotes gitu kan, quotes galau. Kopi senja gitu. Bener.
Makanya akhirnya diobrolin, yaudah dibikin kayak ada alurnya aja, kayak ada timelinenya. Makanya buku pertamanya judulnya Garis Waktu. Gitu. Ternyata itulah behind the scene-nya. Akhirnya ada garis waktu, ternyata itu sahabat kreatif. Ini wah Iqbal kalau misalnya ngelihat CV-nya Kang Agi ya, wah ini insecure banget nih kalau misalnya bahasa sekarang gitu. Wah insecure. Banyak banget sahabat kreatif ini, kalau misalnya antologi aja udah berapa ini, 20. Terus sama yang apa namanya, karya yang dimuat di media massa, ada resensi buku yang bersamamu di Jalan Berliku ya Kang ya. Iya. Terus ada karya bersama juga, terus juga wah prestasinya parah banget sih ini sahabat kreatif, ini udah sampai 15, juara 1, juara 3. Oh my god. Itu Kang gimana ngimbanginnya Kang? Gimana? Itu akan gimana cara ngimbanginnya tuh Kang? Iya, jadi sebetulnya kan memang sih ya. Saya mau iseng-iseng nulis itu 2011 kan. 2011. Nah, itu mulai ngeblog, terus kayak nyari pola lah ya. Sebetulnya saya senang nulis kayak gimana. Dulu kiblat pertama saya itu Raditya Dika. Dulu senang baca Kambing Jantan, habis itu kan baca blognya, dan bodor semua kan itu isinya. Makanya dari sana saya bikin, pokoknya tulisan di blog itu semuanya dibodor-bodorin. Saya buat tulisan ujian tidak serius gitu. Ngapain sih besok UTS, ya ngapain belajar, namanya ujian tidak serius gitu kan. Terus kalau UAS gitu kan, oh UAS kalau UTS nggak serius ya UAS ujian agak serius lah gitu. Naik tingkat ya. Naik tingkat sedikit lah ya. Nah ya akhirnya dari sana kan belajar. Salah satu titik baliknya mungkin karena gabung komunitas ya Kang. Di UPI itu ada namanya unit kegiatan mahasiswa Alkolam UPI. Nah di Alkolam itu sebetulnya belajar gitu ya, belajar tentang kepenulisan, diajarin gimana cara nulis cerpen, puisi, novel, resensi dan sebagainya. Jadi saya pikir setahun saya belajar di sana itu yang jadi modal sampai sekarang bisa kemana-mana gitu. Makanya ada yang bilang dari kampus Fiksi Jogja, kalau menulis itu sebetulnya bisa sendiri, tapi menjadi penulis itu butuh teman. Makanya kalau teman-teman serius untuk jadi penulis, pada dasarnya sih kita butuh support system lah ya gitu. Support system itu bisa dengan gabung komunitas, bisa cari seseorang yang mendukung gitu. Dan tentu cari tujuannya gitu, niat kita menulis untuk apa. Kalau core-nya itu biasanya sih kesananya prosesnya juga cepat lagi. Asik. Soalnya kalau menulis itu sendiri, kalau menjadi penulis itu mesti nemuin orang. Kayak misalnya, kalau misalnya Iqbal nulis, oh ini udah bagus nih, ini rasanya udah bagus, kirim ke editor, ditolak. Nah itu kan kayak gitu ya kan ya, suka ngerasa bagus sendiri gitu kan. Makanya kalau dari sisi editor, nanti kan ketika mau menerima naskah, editor itu nggak ngobrol cuma sama penerbit, tapi sama tim desain, sama marketingnya juga. Jadi ketika ada naskah, ini bagus nih gitu, kira-kira dari desain bisa nggak kebayang nggak covernya kayak gimana, dalamnya mau di layout kayak apa gitu. Kata tim desain, oh oke, siap, kayaknya bisa lah, bagus ini, cukup mampu gitu. Tapi kalau misalkan kata marketing, aduh sekarang mah yang kayak gitu penjualan lagi turun, jangan dulu lah gitu, yang lain aja. Ya udah, naskahnya mungkin bisa diterima tapi ditampung dulu, nggak langsung diterbitin. Gitu. Ternyata banyak faktornya juga ya. Banyak, apalagi kan sekarang ya lagi pandemi, penerbit juga naik turun kan. Otomatis kan penjualan tidak selancar sebelumnya, dan untuk menerbitkan itu kan butuh modal kan. Iya. Artinya ya ketika mereka memutuskan investasi nerbitin satu buku dengan harapan kan buku itu nanti bisa laris, bisa jadi pemasukan untuk modal cetak berikutnya. Seperti itu, baiklah. Ternyata sahabat kreatif, kalau misalnya kamu ada pengalaman ditolak sama editor, itu bukan jawaban fix langsung dari editornya. Ada beberapa apa namanya ya,
ada beberapa opini dari yang lain juga, kayak misalnya dari marketing, terus juga dari desain ya Kang ya. Ya. Dan ini sih ditolak editor itu tidak lebih menyakitkan daripada ditolak mantan. Aduh, ini kalau ditolak mantan gebetan itu kan kayaknya nggak jelas ya Kang. Yeah. Aduh maaf ya kamu terlalu baik untuk aku gitu. Klasik, jawaban klasik itu, jawaban klasik. Aduh ini cocok banget nih jam-jam segini, jam-jam senja gitu ya. Ngomongin mantan. Iya. Nah kalau ditolak editor itu biasanya mereka suka ngasih masukan. Oh, naskah kamu sebetulnya idenya bagus, tapi kayaknya masih kurang di bagian ini. Coba deh kamu revisi. Nanti kalau misalkan kira-kira berminat, boleh coba kirim lagi kayak gitu. Jadi penulis juga dapat edukasi. Mereka nggak cuma ditolak, habis itu patah hati gitu, galau. Ini Kang, kalau misalnya yang lihat keluar ya, ini kan cerah nih Kang ya. Ini jam-jam segini tuh ada doa-doa yang sedang bertarung gitu Kang, antara yang pacar sama yang enggak. Hujan ya Allah, jangan ya Allah. Ini lagi rame nih di atas nih Kang. Wah ini menarik nih, soalnya dari pertama kan kiblatnya dari Kak Raditya Dika ya Kang ya. Iya. Nah, habis itu lanjut ke blog, habis itu dibodor-bodorin. Nah, terjun ke dunia editorialnya tuh kapan Kang? Nah, kalau fokus editorialnya itu tahun 2016 ke 17 Kang. Jadi tahun itu kebetulan saya ngelihat ada lowongan untuk jadi editor di penerbit indie namanya Bitread. Bitread ini terakhir sih kantornya masih di Pinus, perumahan Pinus sana. Dan waktu itu lagi ada proyek kerjasama dengan mahasiswa Unpad. Jadi kerjasamanya itu dalam bentuk hilirisasi naskah dari skripsi gitu ya, tesis ke bentuk naskah populer. Nah, tugas editor di sana adalah membimbing supaya membantu penulisnya. Kita diskusi kira-kira dari bahan skripsi ini enaknya mau dijadiin apa nih gitu. Nah, kalau Akang lihat itu kan saya buku yang saya edit pertama kali itu judulnya Seven Secret for Successful Businessman gitu ya. Nah itu awalnya dari tesis tentang kayak apa ya, pola UMKM di Bandung gitu. Jadi waktu itu dosennya gitu ya, si ibunya itu lagi menganalisis di Bandung ini sebetulnya ekonomi kreatifnya banyak di apa sih. Oh ternyata banyak di bagian clothing gitu kan, baju, kemudian ada kuliner. Terus kami diskusi kayaknya kalau kita bikin semacam panduan untuk apa ya, para bisnismen pemula gitu ya, gimana sih cara ngebangun bisnis, mempertahankan sampai mengembangkannya. Nah itu yang kemudian jadi core awalnya. Itu jadi pengembangannya kami buat waktu itu dalam 7 bab, masing-masing 7 bab itu ada turunan lagi 7 subbab. Jadi kayak 7 cara untuk membuka usaha, 7B untuk mengembangkan usaha gitu. Dan itu ditulis dalam waktu 7 hari. Oh my God, 7 hari. 7 hari kayaknya Iqbal masih bingung ini judulnya apa ya. Ini judulnya apa ya. Nah ini menarik banget nih Sahabat Kreatif, apalagi buat kamu yang mau terjun di dunia editorial atau mungkin punya karya-karya gitu ya Kang ya, karya-karya tapi bingung gitu, ini nanti diterimanya kayak gimana ya. Nah langsung aja ditanyain Sahabat Kreatif di 081260209696. Kita bakal balik lagi Kang, tapi abis satu lagu ini dulu, kita break dulu. Siap. Kita istirahat dulu, oke? Okay? Nah buat Sahabat Kreatif, mumpung kita lagi break nih, siapin pertanyaan terbaiknya kamu langsung aja di WhatsApp di 081260209696, atau kamu mau ke Instagram kita, soalnya kita lagi live Instagram bareng nih sama Kang Anggi. Langsung aja ditulis di komen di bawah nih Sahabat Kreatif, oke? Iqbal dulu, soalnya kita bakal balik lagi. Well, Sahabat Kreatif, ini Iqbal. Kalau misalnya kamu baru join ya, Iqbal mau ngucapin selamat sore dulu buat kamu yang join. Dan sore hari ini Iqbal tuh nggak sendirian Sahabat Kreatif, soalnya udah ada Kang Agi. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol seru ya Kang. Kang masih di sana Kang?
Betul, masih Siap. standby. Oke, siap. Selalu di hati. Asik. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru seputar editor buku, terus juga karyanya Kang Agi yang pernah ngedit buku yang Seven Secret of Successful Businessman juga. Nah, ini di 081260209696 ini udah ada yang nanya nih, Kang. Boleh ya, langsung kita bacain aja ya. Boleh, ini ada Kak Nadia Aristantia. Selamat sore, Kang. Aku mau nanya, selama terjun di profesi ini, ada hambatan atau kesulitan nggak? Atau ada pengalaman yang unik gitu? Oke. Pengalaman unik sebetulnya cukup banyak juga sih ya. Suka duka sebagai editor itu, kita ngomongin sukanya dulu ya. Sukanya itu pertama, editor itu bisa dapat naskah duluan ketimbang orang-orang lain. Jadi kalau profesi itu kita kayak bidannya buku. Senang nggak sih kalau misalnya kita bisa ngelahirin sebuah karya yang bagus gitu kan, fenomenal, disukai masyarakat. Itu kan ketika buku itu dibaca, wah itu editan kita tuh gitu. Cuma sedihnya itu ada pepatah yang ngomong kayak gini. Kalau misalkan suatu buku bagus, biasanya yang dipuji itu penulisnya. Tapi kalau misalkan buku itu jelek, yang dicaci editornya. Oke. Oh, iya juga ya. Iya, ada tipu, ini gimana sih editornya, kok gini gitu kan. Kalau misalkan ada ini kok jelek editornya nih gitu. Giliran bagus penulisnya yang dinaik-naikin kan? Iya. Makanya kalau misalkan teman-teman penasaran gitu ya dengan buku-buku bagus itu lahir dari tangan siapa, coba lihat di halaman awal buku itu kan ada identitas tuh. Penulisnya siapa, editor, layoter, yang bikin desain cover, provider dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian lihat nanti bakal ketahuan sendiri gitu, sebetulnya buku-buku bagus itu editornya rata-rata sama. Oh si ini gitu, si mbak ini, si teteh itu, si ibu ini gitu. Makanya yang menyenangkan sebetulnya kalau misalkan editor nggak terlalu pengen dikenal, ya udah biar karyanya aja yang nanti mengenalkan dirinya ke masyarakat. Nah kalau pengalaman menyedihkannya sebetulnya mungkin tantangannya ketika dulu pernah ada satu naskah yang saya edit hampir 1 tahun kan. 1 tahun? Itu apa Kang, novel atau apa tuh Kang? Novel. Itu novel perjalanan tentang kehidupan seorang anak desa, latarnya itu di Sulawesi. Penulisnya itu seorang guru. Dan sebetulnya secara alur itu asik sih, karena itu mengeksplorasi suatu tempat namanya Takalar atau apa gitu di sana, yang memang saya juga belum pernah ke situ dan nggak tahu gitu kan kondisinya kayak gimana. Pas baca novelnya kan dapat gitu, oh ternyata pendidikan di pelosok itu kayak gini ya kondisinya gitu. Suka duka jadi anak pesisir kayak gimana. Nah itu senangnya. Tapi pas ngeditnya, karena memang yang nulis nggak biasa bikin novel, banyak kata-kata yang diulang-ulang. Jadi yang paling saya ingat itu ada scene di mana waktu itu kejadiannya di pantai. Si anak di sini ada anak-anak satu geng gitu kan. Dia ketemu sama, ngelihat ada orang ibu-ibu sama anak-anak gitu lagi main gitu di luar. Habis itu mereka petualangan di mana, tiba-tiba di akhir balik lagi ke adegan si ibu-ibu tadi. Lah kok hari udah berganti kok masih ketemu si ibu-ibu tadi gitu. Wah, makanya waktu itu lama ngeditnya karena saya baca per bagian dulu kan, per babnya. Oh ini ceritanya mau apa, terus diskusi dulu. Maksudnya gini ya, gini. Oh ya udah kita tulis gini aja gitu. Jadi benar-benar pendampingan intensif dan ya alhamdulillah akhirnya sekarang udah terbit. Beberapa teman-teman mungkin bisa ketemu di perpustakaan karena buku-bukunya itu banyak didonasiin ke perpustakaan di berbagai daerah. Oke. Itu ternyata ya Nadia Aristantia ternyata banyak suka dan dukanya. Apalagi kalau misalnya ya editor tuh seperti ini ya, apa namanya ya, orang backstage lah. Jadi acara bagus tuh kita nggak ada yang tahu gitu. Jarang ada yang tahu gitu ya kan ya.
Oh, oke. Jadi kalau misalnya kamu nih sahabat kreatif seneng kerja secara anonimus atau mungkin nggak terlalu terkenal gitu, nggak mau terkenal, kamu bisa nih jadi editor. Nah, sebenarnya nih Kang ya, Iqbal penasaran kalau misalnya untuk menjadi editor itu adakah misalnya apa ya, latar belakang pendidikan yang khusus atau mungkin pelatihan yang khusus atau gimana nih Kang? Kalau misalnya mau jadi editor? Oke, jadi sebetulnya modal utama jadi editor itu ada dua. Yang pertama itu mau belajar, yang kedua suka baca. Itu sih sebetulnya modal paling intinya. Karena pada dasarnya hampir semua editor di Indonesia itu belajar secara otodidak, Kang. Kalau misalkan kita lihat editor media kita, waktu itu saya ketemu ternyata backgroundnya dari ilmu sejarah Unpad. Kemudian waktu itu pernah ketemu editornya dari Quanta, ternyata dia jurusan bahasa Arab dari UIN Jakarta kalau nggak salah. Dan apa namanya, biasanya backgroundnya itu menguatkan tentang bidang-bidang editing yang mereka pegang. Jadi kayak kalau misalkan dia megang backgroundnya bahasa Arab, pas megang naskah Islami kan tentu tahu gitu kan, oh ini salah ketik nih, oh ini gini-gini gitu kan. Tapi di satu sisi lain ya kayak saya juga backgroundnya matematika tapi ngeditnya macam-macam juga kan. Ini sahabat kreatif, kalau misalnya kamu baru tahu nih, Kang Agi juga sebenarnya kesibukan sehari-hari ini adalah sebagai guru matematika ya Kang ya. Betul. Wow, agak jauh ya. Tapi itu apa namanya, bukti kalau misalnya background pendidikan tuh nggak menentukan kalau misalnya punya rezeki itu dari mana ya Kang ya. Betul. Rezeki mah dari mana aja. Gitu. Dan mungkin ini sih sekarang kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, yang namanya penerbit itu kan gak cuma penerbit mayor, tapi ada juga yang indie, self publishing gitu. Nah itu apa tuh? Kalau penerbit indie itu kayak penerbit kecil gitu loh Kang, modalnya terbatas dan biasanya itu sistemnya beda sama mayor. Kalau mayor itu semua proses ditanggung sama penerbit. Jadi dari segi cetak, distribusi dan lain-lain itu penerbit semua yang ngurusin. Pokoknya modal penulis itu cuma ngirim naskah, diterima, ya udah nanti tinggal tunggu laporan, oh ini laku sekian eksemplar, royalti kamu sekian ratus ribu, sekian juta gitu. Udah, tapi kalau indie itu biasanya kita modalnya itu semua di penulis. Misalkan 300.000, ya udah naskahnya nanti dieditin terus terbit. Habis itu ini mau cetak, ya udah ada modal berapa? Ada modal 1 juta, ya udah 1 juta dapat misalkan 200 eksemplar. Ya udah kayak gitu aja. Selebihnya nanti yang ngejualin, yang marketing, yang promosi itu dari penulis semua. Karena itu sebetulnya penting adanya peran editor di tiap penerbit indie juga. Karena sekarang penerbit indie juga pada bagus-bagus Kang, udah banyak yang dapat penghargaan. Ibaratnya walaupun mereka modal terbatas, tapi bukan berarti kualitasnya juga cuma ecek-ecek gitu. Berani saing lah ya. Bersaing. Sekarang mereka walaupun apa ya, spirit indie itu adalah mereka punya ideologi yang mungkin nggak bisa diterima masyarakat luas, tapi ideologi itu bisa mereka kemas dengan baik gitu. Jadi katakanlah spirit indinya itu misalkan ada yang ngomongin kisah-kisah pelosok gitu ya, kisah-kisah orang kecil. Mungkin kalau penerbit mayor kan sekarang kebanyakan yang banyak diterima itu kan romance ya, cerita CEO, ketua OSIS, fangirling gitu kan. Iya, banyaknya kayak gitu anak ya. basket gitu ya, kebanyakannya kan gitu. Dan kalau misalkan indie, ya kita bisa ambil bagian-bagian lain. Siapa tahu kisah penyiar radio di Bandung mau dibukuin gitu kan. Itu bisa di indie kalau misalkan masih nggak pede gitu. Oke. Jadi lebih kalau misalnya ada penerbit, bukan penerbit ya, kayak misalnya penulis buku yang baru nih, newbie dalam dunia penerbitan. Jadi kalau misalnya saran Kang Agi nih ke penerbit yang kayak gimana nih? Kalau misalkan teman-teman mau nulis, saran aku sih dengan kemajuan teknologi sekarang, mending coba manfaatkan platform nulis.
Jadi kayak Storyal itu kan kayak versi Wattpad-nya Indonesia. Enaknya di sana kalau misalkan karya kita bagus, itu bisa jadi premium. Kalau premium itu nanti orang mau baca karya kita harus beli pakai koin. Biasanya satu chapter itu kita bayar 2000 perak gitu kalau misalkan diiniin. Nah, dari 2000 perak itu nanti masuk ke kantong kita sebagai penulis. Jadi bayangin selama kita nulis kita bisa dapat pemasukan, dan ketika kita udah terbit kita dapat awalnya iseng-iseng gitu kan, tapi kan lumayan kalau bisa menghasilkan juga. Wah, tuh sahabat kreatif, daripada diary-nya buat sendiri gitu ya. Bagi-bagi. Tapi jangan bagi-bagi yang galau-galau ya, tapi bebas sih. Itu mah selera orang-orang beda-beda ya, Kang ya. Ya. Wah, ini kalau misalnya tadi kan kiblat Kang Anggi ini adalah Raditya Dika. Kalau misalnya sekarang masih ngikutin karyanya Kak Raditya Dika atau udah nambah yang mau dikiblatin lagi juga nih? Sebetulnya kiblat saya lumayan banyak sih ya, tapi kalau Bang Radit sampai sekarang masih ngikutin karena memang senang gitu ya, senang dengan pribadinya dan juga prinsipnya. Salah satu prinsip beliau yang saya suka adalah bagaimana beliau itu yakin kalau misalkan kita tumbuh berkarya itu nggak cuma secara vertikal, tapi juga bisa horizontal. Ibaratnya kalau dulu yang namanya berkarya kan misalkan kita masuk suatu perusahaan jadi karyawan dulu, terus naik jadi kepala bidang jadi ketua direktur eksekutif, habis itu jadi supervisor, itu kan ke atas semua tuh. Tapi kalau sekarang modalnya itu cukup misalkan, oh aku senang nulis, oke aku senang nulis, aku senang bercerita, sekarang model berceritanya apa? Oke, sekarang aku bikin novel gitu. Besok-besok aku pengen cerita di podcast. Besok-besok aku kayaknya pengen cerita lewat film, lewat video. Artinya kan ya modal utamanya itu bercerita, tapi sekarang kita pengembangannya bisa kemana-mana. Dan mungkin itu yang bisa dikembangkan juga sama teman-teman gitu kan. Apalagi anak-anak muda Bandung biasanya kan kreatif banget kan. Di rumah aja udah bisa berkreasi bikin apa aja coba. Iya benar. Saya juga kadang suka heran ya sekarang kalau misalkan main ke rumah teman yang udah punya anak, anak-anaknya itu nonton videonya itu di YouTube, judulnya Umar beli umang-umang gitu. Beli umang-umang ditonton 15 juta kan? Ya ampun. Ada yang ngalahin debat ini loh, debat capres yang tahun kemarin. Kalau nggak salah dia beli cupang nih kalau nggak salah. Kalau beli cupang, waduh, kok nontonnya gitu ya? Iya, konten-konten sederhana kayak gitu justru bisa punya pasar tersendiri juga. Segimana kitanya lagi kan akhirnya. Dan itu ngalahin debat capres loh, sahabat kreatif ya. Itu beli cupang, literally beli cupang loh sahabat kreatif. Anak kecil beli cupang, itu diliatinnya berapa? 50 juta. Dan ternyata cerita-cerita kayak gitu tuh bisa apa ya, bisa booming gitu ya Kang, cerita simpel bisa booming. Soalnya dikemasnya aja kayak gimana. Dan sekarang mah karena apa ya, di dunia era teknologi yang arus informasi itu lalu lalangnya sangat deras kan, justru yang jadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa bikin karya yang beda gitu. Makanya saya pernah dengar dari Panji Pragiwaksono, katanya dia punya prinsip berkarya, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya sekarang kalau contoh simpelnya aja, dari dulu sampai sekarang kita kan kalau minum sedotan itu sedotannya lurus, giliran ada bengkok dikit aja, oh itu kayaknya enak deh gitu. Kayaknya bagus kok, jadi lebih bermanfaat, lebih senang gitu. Atau kalau dulu yang namanya air mineral ya sekarang kan apa namanya ya, kalau kurang fokus biasanya oh kurang aqua gitu kan. Terus sekarang udah mulai ada air mineral lain, oh iya yang ada manis-manisnya. Kayak yang ditambah-tambahin apa gitu ya. Iya, jadi kan yang pembedanya itu yang bikin nilai menarik. Dalam berkarya pun sebetulnya kayak gitu.
kisah cinta dari dulu sampai sekarang, dari kisahnya Nabi Adam Siti Hawa sampai sekarang ya kan sama aja. Iya. Ada cowok, ada cewek, ya udah mereka saling suka. Tinggal nanti gimana variasinya kan. Ada cowok, ada cewek, ada orang ketiga. Ada cowok, ada cewek, orang tua nggak setuju. Ada cowok, cewek, LDRan. Banyak tuh perasaan ngeliat di langit banyak doa-doa kayak gitu. Iya. Makanya saya dulu sempat kepikiran pengen bikin novel, Kang. Judulnya itu Universitas Negeri Jomblo. Wah, Universitas Negeri Jomblo. Yang masuk itu harus jomblo atau masuk tiba-tiba jomblo? Jadi waktu itu cerita awalnya karena kepikiran pernah ngelihat artikel katanya ada penyakit fobia terhadap mantan. Oh, jadi kan saya mikir, oh gimana ya kalau punya fobia terhadap mantan, ngobatinnya gimana? Oh, ini aja masuk Universitas Negeri Jomblo. Jadi kan nanti mata kuliahnya pengantar ilmu move on, seni PDKT. Wah, ini bisa nyanyiin Raditya Dika nih kalau misalnya kayak gini caranya. Keren sih idenya. Ini lagi dalam progres atau gimana tuh? Ya, outline-nya udah ada, udah nulis juga berapa bab. Waktu itu sempat ngobrol sama editor Bukune, cuma katanya kurang bodor, karena judulnya aja udah bodor banget. Udahlah, bodorin aja sekalian semuanya. Oke. Kita tunggu karyanya ya, kita tunggu karyanya. Oke. Ini ada juga yang mau nanya, Kak. Ini ada Rizky dari Ranca Ekek, katanya mau nanya nih. Kalau misalnya karya kita biar dinotis sama editor tuh kayak gimana ya? Ada tipsnya kah? Nah, gitu. Oke, kalau misalkan mau dinotis, yang pertama itu biasanya kalau kita kirim ke penerbit, modalnya itu pertama bikin premis, yang kedua itu bikin sinopsis. Bahkan ada beberapa yang bikin matriks naskah. Bukan matriks yang matematika itu ya, beda ini ya. Jangan dibahas itu ya. Jangan diajarin matematika, Kang. Jangan. Udah sore, lanjut Kang. Jadi kalau premis intinya kesimpulan cerita kamu dalam 1-2 kalimat. Kayak misal kalau kita ngomong Naruto ceritanya apa sih? Oh, tentang seorang ninja yang pengen jadi Hokage, tapi dia tidak diakui oleh para warga di Konoha. Udah kan, itu intinya 1-72 ya Naruto ngomongin itu gitu. Kalau terus sinopsisnya kayak gimana? Oh, sinopsisnya pertama Naruto itu sekarang kayak gini, nanti dia genin, ikut ujian Chunin, bla bla bla, sampai endingnya dia jadi Naruto, jadi Hokage gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencuri perhatian editor, kalian coba rapikan dari situ. Pertama premisnya coba cari yang unik, yang kira-kira nyentil gitu. Oh, ini kayaknya menarik gitu. Kalau misalkan kasih ke temen dia nggak tertarik, berarti kurang seru. Coba buat lagi gitu. Nah, kemudian dari sinopsis coba buat yang benar-benar rapi. Kalau misalkan dari sana gambaran ceritanya itu udah bikin orang penasaran pengen baca, berarti itu udah satu langkah. Nah, kalau misalkan sinopsisnya udah beres, coba bikin karya yang rapi secara plot, rapi secara penulisan. Rapi secara penulisan itu artinya bab 1 itu harus benar-benar bagus. Kemudian keseluruhan naskah itu kalau bisa jangan ada typo gitu ya. Kalau masih typo biasanya udah ini masuk ke belakang-belakang udah nggak benar gitu. Makanya karena tiap hari editor itu kan pasti nerima puluhan bahkan ratusan naskah kan. Nggak mungkin kita berharap editor itu bisa baca semua naskah kita. Makanya kalau bisa dari awal udah kita kasih tahu, oh ini naskah ceritanya tentang ini, gambaran ceritanya sinopsis itu 2-3 halaman aja. Terus di matriks naskahnya jelasin kelebihan sama peluang naskah kita ini disukai masyarakat itu apa. Oh, sekarang mah anak-anak lagi suka kopi senja. Ini kebetulan karakternya penyuka kopi gitu. Nah, itu kan jadi nilai plus, bisa jadi. Atau misalkan sekarang barista udah rame gitu kan. Gimana kalau kita bikin cerita tukang kopi keliling yang suka nawar-nawarin gitu. Nanti lama-lama ini di kafe ini banyak yang bukan ngobrol, jadi baca buku gitu. Iya. Kan bagus gitu ya pemandangannya. Nah, gitu. Kayaknya bikin cerita tentang corona juga seru loh.
Kan gimana ceritanya dua orang kekasih yang menjalin cinta tapi terhalang corona. Jadi judulnya Love in the Time of Corona. Ya. Itu kayak wah, siap-siap jadi judul film deh, itu bagus deh kayaknya. Kedengarannya udah ear catching deh itu kan. Tinggal wah, jadi kebayang banget kan gimana perjuangannya tuh. Mungkin nanti ending pas masa corona kayak gimana nikahnya. Bener. Ini juga udah ada yang nanya, udah ada pertanyaan lagi nih di 0812602996. Ini udah ada Anggi nih. Ini katanya, apakah semua orang bisa jadi editor? Nah itu kayaknya ketinggalan top 1 ya Anggi ya. Coba Kang. Ya, jadi intinya semua orang mau bisa jadi editor. Bahkan sebelum kita ngasih naskah ke editor, kan kita juga adalah editor untuk diri kita sendiri. Ada yang namanya itu self-editing, swasunting. Self-editing itu adalah ya ketika sebelum kita ngirim naskah ke penerbit, kan itu kita cek lagi masih ada typo atau enggak, ceritanya udah bagus atau enggak, ada yang perlu diedit lagi atau enggak gitu. Jadi ketika kita ngasih itu benar-benar udah dalam versi terbaik. Anggap aja kita mau ngasih soal ujian ke dosen, kan nggak mungkin kita kasih acak-acakan. Yang ada juga, oh ini dicoret, kerjain ulang. Pasti kan benar-benar kita baca ulang, bentar nomor 1 betul nggak ya, nomor 2, aduh rumusnya apa dulu ya, gitu-gitu kan. Benar-benar kita persiapkan sebaik mungkin. Ke penerbit juga sama, dan makanya prinsip nulis itu tulislah apa yang kamu pikirkan, baru pikirkan apa yang kamu tuliskan. Jadi yang pertama, kamu punya ide apa, itu tulis aja dulu semuanya. Jelek atau enggak gitu, pede atau enggak, tulis aja sampai tamat. Ketika nanti udah selesai, baru coba dibaca lagi. Pas dibaca kan nanti kelihatan, ih kayaknya yang ini mah jelek deh. Oh yang ini kok kayaknya terlalu cringe ya gitu. Oh ini kayaknya diedit lagi deh, tambahin adegan apa biar seru gitu dan sebagainya. Makanya nggak ada naskah yang langsung sempurna di penulisan pertama. Draft 1 itu pasti sampah gitu. Makanya tugas kita adalah mengeditnya supaya dia jadi berlian. Asik, digosok terus sampai ketemu berliannya ya. Nah itu dia. Ini Iqbal juga penasaran nih, kalau misalnya kan ini Iqbal lagi baca bukunya Rentang Kisahnya Kak Gita Savitri. Gita Savi ya. Soalnya kan udah dibikin filmnya nih. Iqbal penasaran dulu nih bukunya kayak gimana dulu nih. Nah, Iqbal ngelihat di buku di halaman pertamanya itu kan ada ucapan terima kasih gitu ke editor juga. Terima kasih kepada editor siapa, karena tanpa dia yang selalu sabar, pasti karya ini tidak muncul, apalagi aku sering hilang-hilangan. Nah, kontak antara penulis dan editor itu seperti apa sih, Kang? Iqbal tuh penasaran gitu, emang ngapain aja gitu editor sama penulis sering kontak berarti ya? Iya, jadi sebetulnya antara editor sama penulis itu kan memang selalu kontakan. Kontak pertama itu pasti ngomongin ini naskah kita mau dibawa kemana gitu. Jadi bukan hanya hubungan yang harus jelas, naskah juga harus jelas. Dari awal udah harus ada akad gitu sama editornya, ya udah kita naskah ini nanti dirombak, gambaran besarnya revisi di bagian ini, kita revisi 3 bulan misalkan. Nanti tiap minggu kamu setoran ya progresnya kayak gimana dan sebagainya. Nah, tapi yang namanya penulis kan biasanya mut-mutan ya Kang. Jadi pasti lagi gimana? Aduh kemarin pusing, capek, lagi sibuk. Nanti ya minggu depan teh. Minggu depannya, aduh oh iya lupa ya nanti lagi gitu. Ya sering kayak gitu kan. Jadi makanya kalau teman-teman kadang nungguin, kapan sih katanya mau terbit. Ya nggak semuanya salah editor, kadang-kadang penulisnya juga yang kabur-kabur, kadang mut-mutan ya. Ini Kang Agi selama menjadi editor gitu ada apa namanya ya, ada pengalaman yang kayak gitu nggak Kak? Kayak misalnya wah ini hilang-hilangan mulu nih sampai hilang-hilangannya mesti disamperin, mesti diapain gitu Kang, ada pengalaman kayak gitu Kang? Pernah banget sih Kang, ada satu pengalaman dulu, ceritanya pengen ngedit naskah non fiksi. Waktu di awal itu kan kita udah ngobrol ya, oh ya udah Bu, sekarang kita bikin cerita kayak gini, nanti timelinenya kayak gini,
Ibu nanti tulis gini aja dulu biar nanti saya tambah-tambahin, saya rapihin lagi kalau misalkan ada yang kurang. Nah, minggu-minggu selanjutnya saya kontak-kontak nggak dibales, Kang. Kadang WA cuma dibaca doang. Tapi kalau lihat di story itu si ibu lagi pergi kemana, lagi naik haji, ya ampun. Jadi ya wayahna sih jadi editor memang salah satu kuncinya harus sabar. Sabar menanti gitu kan naskah yang masuk. Kadang-kadang juga sabar ngerevisi kalau ngelihat naskah yang berantakan. Apalagi kalau udah di penerbit mayor, kita nggak bisa milih naskah gitu. Dikasih naskah, ya udah lo edit ini ya gitu. Kalau jelek ya udah makan hati lah. Itu kalau misalnya nerima naskah yang kurang gitu, mata tuh suka perih nggak sih, Kang? Oh iya. Aduh. Makanya biasanya saya kalau dapat naskah yang nggak rapi gitu ya, saya selingin sambil baca buku yang benar-benar bagus. Jadi ketika aduh pusing-pusing capek istirahat dulu, ambil novel, baca berapa bab, oh ini keren nih gitu. Terus itu baca lagi, kok perih gitu kok. Begitulah pokoknya harus diseimbangkan. Dan makanya kalau teman-teman yang pengen jadi penulis, sebisa mungkin bikin karya yang jangan bikin sakit mata editor lah. Nah itu tuh dengerin ya penulis-penulis muda, mungkin sahabat kreatif salah satunya gitu ya. Jangan bikin perih mata ya, apalagi bikin minus itu jangan. Kamu zalim. Oke, mungkin ini terakhir nih Kang, karena ini udah mau jam 5 nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Saran buat sahabat kreatif yang mau jadi editor buku. Oh iya. Kalau untuk teman-teman yang tertarik gitu ya dengan dunia editor, pertama itu kalian harus belajar banyak-banyak membaca ya. Karena yang namanya editor itu harus berpikiran luas. Kita nggak bisa terkungkung misalkan, oh sekarang lagi rame romance, Wattpad, CEO, terus bikin semua buku CEO gitu. Kadang-kadang kita nggak selalu harus mengikuti arus, tapi justru kita yang bikin tren. Makanya yang bikin editor agak tricky kan sebetulnya di situ. Sekarang lagi rame apa, tiba-tiba muncul novel apa, oh ini jadi rame gitu. Pas dulu lagi rame-rame Wattpad gitu kan, tiba-tiba ada kisah tanah Jawa, langsung kan rame. Habis itu muncul kisah Sarasvati, terus ya horor-horor jadi rame kan di YouTube kayak gitu. Teman-teman juga bisa kayak gitu, coba ciptakan tren sendiri gitu ya, dan itu modalnya adalah berpikiran terbuka. Kemudian kalau dari sisi teknis, sebetulnya pada dasarnya yang namanya editor itu harus paham QEBI, harus paham KBBI. Bagaimana menulis yang baku gitu ya. Tapi kalau kata udah Ivan Lanin, baku itu nggak mesti kaku gitu. Nggak mesti kalau misalkan ketemu teman, assalamualaikum, apa kabarnya teman? kok datar ya? Ya biasa ya, yang mana ke kemana gitu kan gitu. Ya disesuaikan lah konteksnya. Kalau kata udah Ivan Lanin lagi mengutip dari Balai Bahasa gitu kan. Yang penting kan utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Jadi antara bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, kemudian bahasa ibu, bahasa daerah, dan juga bahasa internasional, bahasa Inggris, itu kalau bisa kita sama-sama pelajarin, seimbangkan, lestarikan ketiganya. Dan mungkin bisa dimulai dari coba latihan tulis caption yang rapi. Jadi kalau misalkan sekarang kan media sosial itu udah kayak portofolio kita. Kang Iqbal penasaran Kang Agi ini siapa sih orangnya? Lihat medsosnya, lihat IG-nya, oh ini orangnya gitu kan, kelihatan dia aktivitasnya kemana gitu. Nah teman-teman juga bisa kayak gitu. Ketika ngelihat gila ini rapi ya, bacaannya banyak gitu dan sebagainya, terus dia tertarik kayaknya senang nulis, bisa aja tiba-tiba nanti dikontak. Kang, saya ngelihat IG Kang profilnya kayak menarik, saya punya proyek gini, mau nggak kerjasama? Nah, saya dulu juga pertama kali ditawarin editor di beberapa penerbit dan penulis itu gara-gara itu, Kang. Si penulisnya ada yang bukunya saya ulas, kemudian kita diskusi,
Habis itu dikasih tawaran, Kang, naskah saya selanjutnya Akang lah yang editin gitu. Atau saya kerja sama dengan penerbitnya suka, terus ditawarin, Kang, kalau Akang ngedit naskah yang ini mau nggak gitu. Jadi setelah diedit, habis itu saya ulas juga. Oh, mantap. Oke, siap, itu dia. Terima kasih banyak nih Kang Agi ya atas waktunya, terus juga ilmunya. Semoga bermanfaat banget nih buat Iqbal juga, jadi semakin mengencourage Iqbal buat jadi seorang penulis gitu, ya kan? Yeah. Pasti sahabat kreatif juga sama. Ini kita tunggu nih karya-karyanya Kang Agi berikutnya yang Universitas Jomblo. Ini Iqbal penasaran banget, ini harus ya. Kalau misalnya udah launching harus dikabarin ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Kang Agi atas waktunya. Oke, sama-sama. Sehat Kang. Siap. Amin. Sama-sama buat Akang juga. Siap. Terima kasih. Oke. Nah, itu dia sahabat kreatif. Kita udah ngobrol-ngobrol seru nih sama Kang Agi seputar tentang editor buku. Tadi kan udah terjawab juga nih pertanyaan yang selama ini sudah memenuhi otak kamu ya, tentang editor buku. Nah, tapi Iqbal nggak akan kemana-mana nih Sobat Kreatif. Iqbal bakal nemenin malamnya kamu, enggak sih, sorenya kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan nanti kamu juga bakal ditemenin sama lagu-lagu yang asik dan info-info yang update. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di 96 FM dari Pro 2 Bandung, Suara Kreativitas.